Jadi kalau hati ini, hati atau jantung Pak Ustadz? Kan bentuknya macam jantung. Yang berdegup, berdetak, mengalirkan darah. Yang satu mengatakan hati. Udahlah, daripada berkelahi orang dua ini, kita pakai dua-duanya. Jantung hati. Nah, makanya orang kadang pakai dua-duanya. Kalau secara medis sebetulnya, yang hati itu yang di tengah ini. Liver namanya, liver. Kalau yang di sini itu jantung. Tapi biasanya orang menyebut jantung itu pun hati juga. Makanya kadang bapak itu mengatakan, kau adalah jantung hatiku. Jadi kalau bapak nanti ngomong begitu ke ibu, ibu tinggal mengangguk aja. Iya bang. Gak usah dibantah. Jangan pula nanti pas pulang, kau jantung hatiku. Enggak bang, hati itu liver di sini dia. Terus ini jantung, itu ilmiah kali. Jadi hati jantung ini, dia ini datangnya dari mana? Dia bisa baik, bisa buruk itu datangnya dari mana? Datangnya dari makanan. Karena kalau kita makan semangkok mie ayam, sepiring nasi uduk, itu berubah menjadi setetes darah, dan darah itu masuk ke jantung. Karena fungsi jantung menyemburkan darah naik ke otak. Oksigen mesti sampai ke otak. Makanya kalau macet darah itu tak sampai ke otak, kurang oksigen, itu menyebabkan kita bisa hilang ingatan. Yang pertama kali dia lupa. Jadi ada saudara saya, pas diperiksa ke rumah sakit, kurang katanya darah itu naik ke atas, terjadi penyumbatan, sehingga lupa. Aku payah mengingat, nama orang payah mengingat, lupa. Pertama pertanyaan saya ke dia sambil berbisik saya tanya, kakak tuh masih ingat? Ingat kalau itu kata dia. Nah kalau masih ingat berarti masih aman lagi. Cuman ada juga orang kadang kena penyakit itu yang lain ingat, bini pula lupa. Itu gawat itu, na'udzubillah. Jadi setetes darah dari makanan kita itu masuk ke dalam jantung. Dari jantung inilah darah itu naik ke kepala. Dan Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Saya buka tafsirnya. Nasiyatin ubun-ubun bagian depan. Kazibatin pembohong, penipu, pendusta. Khati'atin penjahat, pelaku dosa. Enggak masuk akal. Yang dikatakannya penipu, ubun-ubun. Yang dikatakannya pembohong, ubun-ubun. Yang dikatakannya pendosa pun ubun-ubun. Padahal yang bohong kan mulut. Yang melakukan maksiat kan tangan, kaki, kemaluan. Kenapa ubun-ubun? Ternyata setelah kita tanya ahli otak, rupanya yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, itu semua adalah otak bagian depan. Kata otak, bohong. Lidah pun berbohong. Kata otak, mata tengok ke sana. Kata otak, mohon maaf ibu-ibu, saya memang kalau ceramah ada ibu-ibu, bapak-bapak, saya memang lebih banyak melihat ke bapak-bapak dengan ke kamera. Ada juga kadang orang komen, Ustaz Somad itu Masya Allah, dia selalu menjaga matanya, dia tidak menengok ibu-ibu. Sebenarnya bukan begitu. Kamera itu pasti menengok mata saya kan. Kalau saya sebanyak nanti di komen, Ustaz gatal kata dia. Waktu saya diwawancarai di TV, ini juga lah kadang orang TV ini. Udah tahu kita Ustadz, wawancaranya perempuan disebut. Buatlah laki-laki. Wawancaranya perempuan dan jilbabnya pasrah tapi tak rela. Jadi saya waktu ngomong itu saya nengok kameramen aja, dia di sini. Habis itu saya tengok komen di TV nasional itu komen di bawah. Masya Allah Ustaz Somad, dia menjaga matanya. Padahal mata saya menjaga kamera itu. Jadi kata otak ini, mata kau tengok ke sana. Itu semua berawal dari hati. Dari hati ke mata, dari hati ke telinga, dari hati ke tangan, maaf cakap, dari hati itu juga ke kemaluan. Karena darah itu dari sini naik ke sini, barulah turun dia kemana-mana. Makanya kata Nabi,
hati-hati dengan makanan. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Ini nampaknya Ustadz Somad ini tadi kami kasih teh manis di dalam, nggak diminumnya. Takut kayaknya dia makan minum di tempat Polresta. Bukan begitu. Yang di dalam tadi tak saya minum, karena begitu diletakkan langsung kami naik ke pentas. Ini perlu saya jelaskan nih, supaya jangan ada dusta di antara kita. Adapun yang di sini tak saya makan karena klipnya belum dicopot. Dan memang nanti Pak Waka, nanti habis tausiah baru kita makan salah. Memang saya di mana-mana kalau pas sedang ceramah dibagi kue memang saya larang. Jangan saya bilang. Karena kalau dibagi nggak fokus jamaah itu. Nah, jadi ini memang ceramah ini mesti dijelaskan semua. Kalau tidak nanti jadi fitnah. Nah, ini. Jadi semua itu ada alasan rasional. Saya pernah juga waktu acara begini. Pas lagi acara saya tengok yang sebelah nggak ada makan. Yang kiri pun tidak. Kita ustadz jaga harkat martabat juga kan. Kita jaga diri kita jaga juga image kita kan. Sudah. Pas saya berdiri, rupanya waktu saya berdiri itu orang tuh makan. Itu maka saya tak berdiri. Saya kawal ini. Apalagi saya enak kuenya nih. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya kalau diundang ke bank konvensional memang nggak saya makan. Makanya dulu banyak jadwal saya di bank-bank konvensional sepanjang jalan di sepanjang jalan Sudirman ini. Sekarang nggak ada lagi satu pun yang undang. Karena setiap saya ceramah itu saya bilang riba haram. Jadi sejak itu wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Habis itu nggak diundang orang tuh lagi. Kasih orang tuh air, nggak saya minum. Karena duit riba masuk ke badan saya, berubah menjadi darah, darahnya masuk ke otak, jahat otak saya nanti. Dikasihnya kue kotak, nggak saya makan. Dikasihnya duit, saya ambil. Saya salurkan untuk makanan santri. Itu Ustaz kasih berarti santrinya makan haram lah. Tidak boleh dipakai untuk pribadi. Jadi kalau bapak ibu punya uang, kebetulan tinggalnya di kampung. Yang sampai ke kampung itu hanya bank konvensional. Bank syariah tak sampai. Bank muamalat tak sampai. Bank Rio Kepri syariah tak sampai. BSI tak sampai. Saya ini Pak Ustadz tinggal di kampung. Duit saya ini bermiliar-miliar. Kenapa nggak disimpan di rumah? Di rumah takut saya hilang Pak Ustadz. Apa pula hilang? Pagarnya, polisinya ada. Pengawal ada. Apa takut? Saya bukan takut hilang diambil pencuri Pak Ustadz. Bini saya kata dia. Bang. Ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa kau bilang duit sial? Udah kusuruh kan dapat kau juga kan. Sampai mana tadi? Lupa pula. Hati makan. Duit yang ini Pak Ustadz saya letakkan di bank konvensional. Dan saya dapat bunganya. Apa hukumnya saya ambil bunganya nih Pak Ustadz? Saya bilang bunganya haram. Oh jadi kalau gitu saya buang ke laut. Membuang duit juga haram. Dimakan haram. Dibuang haram juga. Karena tak boleh membuang duit. Jadi macam mana Pak Ustadz? Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Nah, itu boleh. Serahkan. Untuk bangun posyandu, boleh. Karena itu untuk orang banyak. Untuk bangun pondok pesantren, boleh. Datang ke Simpang Bingung. Ini setelah jembatan Leton. Itu Simpang Bingung. Sampai di Simpang Bingung itu jangan bingung-bingung lagi. Karena di Riau ini, dari Simpang Bingung itu baru jumpa nanti Simpang Benar itu 5 jam. Di Rokan Hilir ada namanya Simpang Benar. Jadi dari kebingungan ke kebenaran itu 5 jam baru sampai.
Nanti habis jembatan Lekon, sampai simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi. Langsung aja belok ke kiri, arah ke TPU Kopit. Itu nanti ada pondok pesantren namanya Pesantren Nurul Azhar. Ketua yayasannya namanya Ustadz Al-Nom Dinar. Pimpinannya namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Ketua pembinanya namanya Ustadz Tatang Yudiansa. Dan mereka ini setiap 1 bulan punya program 20 jam bersama Ustadz Somad. Ceramahnya dari mulai pagi Jumat, tadi di SMA 3. Siang Jumat, ini sekarang. Nanti khutbah Jumat, sore Jumat, dan nanti malam Jumat. Besok subuh di Munawwarah. Itu semua hasil duit itu diserahkan ke pesantren Nurul Azhar. Itulah untuk beasiswa, untuk bangun kelas, untuk bangun asrama. Itu boleh. Jadi tahu ada bapak-bapak yang punya duit yang ragu, jangan dimakan, itu bawa ke sana. Cuman kalau jumpa Ustadz Hanafi nanti kasih aja. Kasih aja. Ustadz ini ada, udah. Jangan pula, Ustadz ini ada beberapa duit haram yang mau kami serahkan. Ini Ustadz. Jangan. Gak usah sebutkan. Karena orang pengen cerita terkati. Jadi begini Pak Ustadz, maksud tujuan kami beberapa duit haram ini mau kami serahkan. Gak usah. Serahkan aja pokoknya udah tahu lah dia itu. Haramnya itu. Jadi kita selamatkan. Saya Pak Ustadz Somad, alhamdulillah Pak Ustadz. Itu kemarin ada seminar di kantor. Rupanya tertulis di situ 3 hari. Tiba-tiba dipadatkan mereka 1 hari. Tanda tangan. Kemarin pas ke Jakarta, tiket pesawatnya Pak Ustadz, rupanya pesawatnya ya makhluk-makhluk yang di darat naik ke atas. Apa maksud Bapak makhluk di darat naik ke atas? Singa ke atas, Lion Air. Perempuan naik ke atas, Citylink. Anak gadis naik ke atas, Susi Air. Naik ke atas. Tapi dalam laporannya Garuda Pak Ustadz. Akhirnya ada beberapa kelebihan duit. Ragu saya Pak Ustadz. Saya bilang, kau ambil yang halal. Yang mana yang halal? Duitnya sama-sama merah Pak Ustadz. Nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang bingung, ini kenapa ada peci hitam, ada peci merah. Ini bukan berarti yang merah ini udah lulus fit and proper test, yang hitam belum, bukan itu. Ini maksudnya yang merah ini, dia kalau bersedekah duitnya warna merah. Jadi, kau berapa hari acara? Acara Pak Ustadz laporannya 3 hari. Yang sebetulnya berapa? Sehari. Kau hitung yang sehari itu halal. Yang 2 hari itu remang-remang, tak jelas. Jangan kasih makan anak bini. Memang itu prinsip saya Pak Ustadz. Saya selama ini, yang saya bawa pulang ke rumah itu hanya yang halal aja Pak Ustadz. Yang haram, itu ke yang haram juga Pak Ustadz. Ini pun tak betul juga ini.